Gedung Juang, sebuah bangunan yang terletak di Pasar Kliwon, Kota Surakarta ini memiliki kisah dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 silam. Bangunan ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1876 dan selesai dibangun pada tahun 1880. Di dalam kompleks Gedung Juang juga terdapat sebuah monumen bernama Monumen Laskar Putri Surakarta yang dibangun sebagai penanda sejarah keikutsertaan kaum wanita dalam perjuangan serangan 4 hari di tanggal 7 sampai 11 Agustus 1945. Sebuah gedung yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan itu kini telah terdaftar sebagai daftar bangunan cagar budaya di Kota Solo, Surakarta. Gedung Juang memiliki fungsi yang berbeda-beda setiap tahunnya, meskipun begitu, gedung tersebut tak luput dari cerita sejarah dan menjadi saksi bisu dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut cerita sejarah di balik megahnya Gedung Juang yang berdiri kokoh di tengah-tengah Kota Solo. Tahun 1875 sampai 1880, zaman pembangunan, Gedung Juang dibangun pada tahun 1876 dan selesai dibangun pada tahun 1880 oleh pemerintah Hindia Belanda. 1880 sampai 1942, zaman penjajahan Belanda. Pada awalnya gedung ini dijadikan sebagai fasilitas pelayanan tentara Belanda dan diberi nama Kantienstraat yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti jalan kantin. Kantin ini digunakan sebagai pabrik VIP yang tadinya diperuntukkan oleh tentara Belanda yang memiliki pangkat tinggi. Selain dikarenakan letaknya yang berdekatan dengan benteng Vastenburg, gedung ini juga difungsikan sebagai klinik untuk para tentara Belanda pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, gedung tersebut kemudian dijadikan sebagai asrama militer yang digunakan oleh para tentara Belanda. Hal ini dikarenakan pada awal abad 20, benteng Vastenburg tidak lagi mampu menampung para tentara Belanda. Lalu pada 1942 sampai 1945, zaman penjajahan Jepang, di masa pendudukan Jepang, Gedung Juang tersebut sempat dikuasai oleh pasukan Nippon dengan sebutan Senkokan. Pasukan Jepang yang menyebut dirinya dengan Senkokan menggunakan Gedung Juang sebagai markas dan barak militer. Namun setelah 3 tahun berselang, gedung tersebut berhasil direbut oleh pejuang-pejuang Indonesia yang tergabung dalam resimen-resimen. Peristiwa tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya Brigif 6 dengan nama Resimen 26 pada masa Perang Kemerdekaan. 1945, zaman kemerdekaan. Setelah berhasil direbut kembali pada masa kemerdekaan, awal mulanya Gedung Juang tersebut digunakan sebagai kegiatan kemanusiaan yang kemudian menjadi panti asuhan bagi anak-anak korban perang. 1945 sampai 1949 digunakan sebagai fasilitas pendidikan. Kemudian pada tahun 1945 sampai 1949, gedung ini digunakan untuk fasilitas pendidikan. Tercatat penyelenggara pendidikan yang pernah menggunakan bangunan ini adalah SPK, SMPN 3 dan SMPN 5. 1949 sampai 1980 dijadikan sebagai markas militer dan pusat Brigade Infanteri 6. Gedung peninggalan kolonial Belanda tersebut digunakan sebagai markas militer Kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak tahun 1949. Pada perkembangannya antara tahun 1970 hingga 1980-an, Gedung Juang ini digunakan sebagai tempat pelatihan keprajuritan dan pusat Brigade Infanteri 6 Trisakti Baladaya Kostrat untuk wilayah Karasidenan Surakarta. 1980 sampai 2019 dijadikan sebagai gedung Dewan Harian Cabang DHC Solo setelah Brigade Infanteri 6 yang kemudian pindah ke Palur pada tahun 1980. Gedung Juang ini digunakan sebagai kantor pengurus DHC 45 Dewan Harian Cabang, Badan Penggerak Pembudayaan Jiwa Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 Kota Surakarta atau yang biasa disebut Gedung DHC 45 Kota Surakarta. DHC 45 merupakan salah satu perkumpulan yang dibentuk secara resmi dan diakui oleh pemerintah dari para veteran perang kemerdekaan Indonesia untuk menghimpun semua para pensiunan atau veteran perang yang ada dan tinggal di wilayah Surakarta. Itulah cerita perkembangan sejarah yang dimiliki oleh Gedung Juang 45 di Solo, Surakarta tersebut.
Meskipun sudah termakan usia, gedung tersebut masih berdiri kokoh hingga sekarang ini. Seiring perkembangan zaman, Gedung Juang ini kini menjadi sebuah objek wisata yang sering dikunjungi oleh para turis yang berasal dari luar daerah. Selain itu, gedung ini juga merupakan ikon kebanggaan dari kota Solo. Anjay. Ntar gue ganti. Oh. Cukup banyak nama di sini, kita lihat ya. Ada ratusan bahkan. Baru tahu aku. Kita cek. Oh, jadi ini itu adalah prasasti proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Tapi ini tulisannya udah ada yang luntur-luntur gitu. Di sini ada diresmikan pada hari Rabu Pon tanggal 1 Maret 1989. Nah, terus itu tuh ada haji, ya bisa dilihat sendiri kan. Ada pengabdian, medan palagan, kombi-kombi. Terus kita lihat satu lagi. Oh, jadi nama-nama tadi itu adalah daftar nama komandan seksi, komandan peleton, dan anggota Laskar Putri Indonesia Surakarta, teman-teman. Nah, jadi ini itu adalah daftar nama komandan seksi, komandan peleton, dan anggota Laskar Putri Indonesia Surakarta. Nah, ini tuh udah banyak banget tadi, bahkan sampai ratusan, dan sempat ke video tadi kan. Pokoknya itulah. Ya, oke. Terus kita akan lanjut lah. Jadi ternyata ada sejarah singkat dari LPI tadi guys. Jadi di LPI Surakarta itu kayak Prasasti Laskar Putri Indonesia Surakarta. Ini aku ada kisah singkatnya gitu. Jadi di sini tuh terdapat sebuah tugu berukuran cukup besar di Jalan Mayor Sunario. Yang tadi itu yang aku udah tunjukin. Kalau nggak nanti aku taruh lagi di sini. Kedung Lumbu, Solo. Pada tugu tersebut tertulis ratusan nama. Terdapat tulisan prasasti Laskar Putri Indonesia Surakarta pada tugu tersebut. Tak banyak yang memperhatikan keberadaan tugu ini. Padahal tugu ini merupakan monumen, bukti peringatan yang sangat penting bagi kota Solo. Mengutip dari surakarta.go.id, prasasti ini diresmikan pada 1 Maret 1989 oleh Profesor Dr. Haryati Soebadio, Menteri Sosial pada saat itu. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan Laskar Putri Indonesia Surakarta. Laskar Putri Indonesia Surakarta merupakan pejuang perempuan yang sebagian besar anggotanya adalah pelajar di kota Solo. Mereka terbentuk pada 11 Oktober 1945 karena dorongan patriotisme dan nasionalisme untuk mempertahankan kemerdekaan. Meski usia mereka masih sangat muda, mereka ikut berperang melawan Belanda dengan mengangkat senjata untuk mempertahankan cita-cita luhur kemerdekaan. Anggota Laskar Putri Indonesia Surakarta rata-rata berusia 16 tahun ke atas. Nah, habis itu tangan para perempuan pelajar itu mungkin tak sekuat tangan para prajurit pria. Namun, semua anggotanya justru sangat mahir dalam menembak, berperang, bongkar pasang senjata, dan mengatur strategi. Mereka dilatih layaknya latihan militer di asrama. Kerasnya latihan militer dengan segala keterbatasan persenjataan harus dilalui oleh semua anggota Laskar Putri Indonesia Surakarta. Saat Belanda menyerbu pasukan mereka, hujan tembakan dari senjata otomatis milik pasukan Belanda menembus truk membawa Laskar Putri Indonesia Surakarta. Banyak dari mereka yang terluka. Meski demikian, mereka tetap tak gentar untuk mempertahankan kota Solo yang ingin dikuasai Belanda pada saat itu. Nah, ini pokoknya agak panjang ya, tapi ini peran perempuan di Solo tuh sangat luar biasa dan berani. Kemudian diabadikan melalui sebuah tugu tadi, Tugu Prasasti Putri Indonesia itu. Nah, selama bergabung di Laskar Putri Indonesia Surakarta, mereka tinggal di asrama yang bermarkas di Kompleks Balai Prajurit Batangan Kedung Lembu, Solo. Area medan tempurnya pun di kota Solo, melainkan hingga ke kawasan Bali
Gak cuma kota Solo PSBB, gak cuma di kota Solo, tapi sampai di Boyolali, Salatiga, Meranggen, Demak, Semarang, dan Yogyakarta. Nah, mereka juga dapat tugas dari TKR untuk melakukan penyisiran bagi pendatang. Karena dari jalur bus maupun kereta api, jadi tugasnya itu bertujuan untuk mencari para penyusup yang bekerja yang berkepentingan untuk Belanda gitu. Terus mereka juga bertugas untuk menyusupkan senjata dan granat gitu. Kalau yang bagian TKR itu ternyata ya teman-teman ya, wow. Dah gitu. Nah guys, ini tuh adalah pintu masuk dari Tugu tadi itu, dari Gedung Juang ini juga gitu. Jadi kan tinggal masuk tuh Nah kan ngelewatin keramik-keramik gitu kan, lompat-lompat bisa, jalan bisa, lari pun bisa gitu. Nah itu tuh pokoknya tuh kan lurus gitu bisa. Itu nanti deket ke Tugu. Tapi kalau belok ke kanan nanti ke view Gedung Juang yang aku tadi gitu. Angin kencang membawa kau jauh ke sana, kau hilang.